Pikiran harus kita jadikan tim kita yang bisa kita pegang, yang bisa kita kendalikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sesuai dengan apa yang kita mau tuju di saat ini juga. Pikiran kita adalah jembatan dari hidup yang berkualitas secara fisikal atau secara material, dan hidup yang berkualitas secara spiritual. Kebijaksanaan dan semua energi positif yang ada di dalamnya itu dijembatani oleh pikiran. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, Namaste. Para sahabat Eling dimanapun Anda berada saat ini, kembali lagi bersama saya Jero Ratni. Dalam video saat ini kita akan membahas tentang permasalahan yang biasanya terjadi dari sejuta umat, yaitu persoalan tentang overthinking atau bagaimana bisa mengelola pikiran, bagaimana bisa mengelola perasaan dan pikiran kita sendiri yang kadang overthinking itu nggak bisa kita kendalikan. Nah, jadi untuk membangun keseimbangan dalam pikiran, ini menjadi lanjutan dari video yang sebelumnya. Menjaga kesehatan fisik sudah, menjaga kesehatan hati sudah, sekarang menjaga kesehatan pikiran. Nah, pikiran ini menjadi satu isu yang sangat penting bagi kita umat manusia yang konon katanya kita adalah makhluk yang paling sempurna dari makhluk yang lain karena kita memiliki tripermana, sabda, bayu, widep. Kita bisa berbicara, kita bisa bertumbuh, kemudian kita bisa berpikir. Jadi kalau tumbuhan cuman bisa bertumbuh aja. Kemudian kalau binatang bisa bergerak dan bisa berbicara, kita memiliki ketiganya. Jadi kita paling komplit sebenarnya. Tetapi ternyata karena tidak ada manual berpikir yang bisa kita baca, yang tidak bisa kita pelajari secara tertulis, tetapi sebenarnya sastra itu dituliskan dalam tubuh kita, dalam jiwa raga kita, untuk kita bisa praktekkan dan belajar dari pengalaman hidup kita sehari-hari, tetapi ternyata nggak semua dari kita mampu membaca caranya dari perjalanan hidup kita sehari-hari. Nah, sekarang saya mohon izin untuk bareng-bareng kita baca bagaimana cara kita mengelola pikiran. Nah, pikiran ini malahan menjadi satu hal yang membuat kita lebih sempurna dari makhluk lain, tetapi seringkali karena kita tidak mampu, tidak memiliki manual untuk itu, malahan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri untuk malahan ini yang menjadi persoalan utama, yang akhirnya membuat kita menjadi bermasalah, yang membuat kita menjadi overthinking dan tidak mampu mengelola hidup kita secara bijak. Nah, jadi pikiran itu seperti pisau bermata dua. Jadi pada satu sisi, si pikiran itu bisa membuat kita menjadi sangat cerdas, membantu semua pekerjaan kita sehari-hari, membantu semua tugas hidup kita sehari-hari, dan membangun ide-ide yang sharp, membangun ide-ide yang cemerlang untuk kita membangun pekerjaan, tugas, karya, seni, dan laku hidup yang baik. Namun sebaliknya, ketika ini tidak mampu kita kelola, maka semua proses yang terjadi tadi terbalik. Ternyata pisau itu bisa melukai. Pisau itu bisa membunuh. Pisau itu bisa mencabik. Pisau itu bisa membuat kita berdarah-darah. Sama dengan pikiran. Jadi terserah kita. Kita punya free will. Kita punya kehendak bebas untuk memilih mau menggunakan mata pisau yang mana. Mau menggunakan fungsi pikiran kita yang mana? Mau yang membuat kita sakit
atau yang membuat kita cemerlang dalam menjalani hidup kita. It's a free will. Itu adalah kehendak bebas dari kita, tentunya yang berhubungan dengan semua siklus perjalanan kita sebelum-sebelumnya. Begitu. Nah, para sahabat semua, dalam kita menggunakan pikiran kita, tentunya kita memilih untuk bisa menggunakannya secara wise, secara bijak, secara cerdas agar membantu kehidupan kita. Nah, tetapi di sini membutuhkan energi yang cukup besar untuk mampu menaklukkan kebiasaan-kebiasaan negatif yang membuat kita selalu terjerumus ke dalam pikiran yang negatif, akhirnya terjerumus dalam lingkaran cycle yang tidak sehat, yang selalu membawa kita ke dalam hal yang tidak baik atau hal yang negatif. Nah, dalam hal ini yang bisa diproses di dalamnya adalah bagaimana energi yang kita miliki adalah untuk belajar, untuk membangun, untuk mengendalikan pikiran, karena pikiran ini adalah milik kita. Pikiran ini seperti ego. Kalau ego kita umbar dengan tidak sehat dan tidak terkelola dengan baik, maka dia akan menjadi bos kita yang membawa kita ke dalam malapetaka. Pikiran pun sama. Pikiran harus kita jadikan tim kita yang bisa kita pegang, yang bisa kita kendalikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sesuai dengan apa yang kita mau tuju di saat ini juga. Begitu. Nah, proses ini sangat membutuhkan komitmen dan kemauan yang tegas dari dalam diri kita untuk mengubah cycle hidup kita. Karena sesungguhnya pikiran kita adalah jembatan dari hidup yang berkualitas secara fisikal atau secara material dan hidup yang berkualitas secara spiritual. Kebijaksanaan dan semua energi positif yang ada di dalamnya itu dijembatani oleh pikiran. Di dalam yoga, pikiran ini dibahas sangat dalam, bahwa benih pikiran yang kita miliki akan membawa kita menjadi dalam satu lingkaran samsara, lingkaran hidup yang arahnya sesuai dengan apa yang kita ambil. Benih pikiran apa yang kita sering hidupkan dalam pikiran kita. Nah, si benih pikiran ini bisa dikelola melalui yoga, asana, pranayama, dan meditasi. Agar menghasilkan satu tali pemegang kendali yang namanya nafas. Karena pikiran kita dikendalikan oleh nafas. Kalau pikiran kita liar, nafas kita tidak beraturan. Semua sistem tubuh kita akan berubah. Kalau pikiran kita tenang, nafas kita tenang. Semua sistem hidup akan menjadi semakin baik. Setiap keputusan yang kita ambil akan menjadi tepat dan berdasarkan apa yang memang alam, leluhur, dan juga perjalanan hidup kita takdirkan untuk ada di sini. Tetapi ketika pikiran kita tidak mampu kelola melalui self-talk atau berbicara yang buruk kepada diri sendiri dalam pikiran, itu akan membawa hal yang buruk juga. Tetapi ketika kita mampu menghadirkan pikiran yang tepat di dalam pikiran kita, benih pikiran yang baik, akan menghadirkan pembicaraan yang baik dan membangun, akan menghadirkan action yang baik. Dari action yang baik ini membangun habit atau kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan yang baik ini akan membangun sebuah karakter. Dari karakter ini akan terbangun sebuah nasib. Dari nasib kita akan ketemu dengan takdir atau fate dalam perjalanan kita menjadi sebuah laku hidup yang terus melingkar, membuat kita bertemu dengan orang-orang yang tepat ataupun orang-orang yang tidak tepat dalam perjalanan hidup kita. Nah, dari satu benih pikiran akan membuat kita ketemu dengan siapa aja. Dengan semua orang yang kita temui sekarang. Itu datang dari satu benih pikiran. Kalau dalam benih pikiran kita maunya, oke, kayaknya saya stres ini, harus clubbing. Datanglah ke klub, ketemu sama orang-orang lingkarannya di klub. Bukan berarti itu negatif, tetapi biasanya konotasinya adalah pasti mencari pelarian. Orang-orang di situ pasti mencari pelarian. Kemudian kondisi-kondisi keputusan yang diambil pasti dengan proses pelarian yang sama. Dan cycle-nya ke situ. Kalau misalnya, oke, sekarang sedang stres, mau belajar meditasi. Misalnya datang ke Pasraman. Oh, ketemu teman-teman baru yang sama-sama belajar. Dan sama-sama membangun kualitas hidup yang mirip dan mengalami kondisi yang mirip dengan apa yang kita alami saat ini. Dan bisa terbangun kondisi kualitas yang akan terus terakselerasi menjadi semakin baik. Dan setiap keputusan yang orang-orang di sekitar situ ambil adalah keputusan yang sudah
berusaha difilter, maka kita hadir dalam lingkungan yang positif dan orang-orangnya sudah terbiasa mengupayakan diri untuk memfilter kondisi-kondisi yang akan mereka terjemahkan dalam tindakan. Nah, sesederhana itu bagaimana cara mengelola dari proses pertemuan kita dengan siapapun. Tapi sekompleks itu yang bisa diciptakan oleh satu benih pikiran yang kita ikuti dan yang mampu kita kendalikan ataupun yang tidak mampu kita kendalikan. Jadi asana, pranayama, meditasi, dan juga proses tapa brata, semua pembelajaran di Pasraman Bali Eling Spirit akan membantu para sahabat semua untuk berjumpa dengan diri yang sejati, berjumpa dengan cycle hidup yang tepat, berjumpa dengan perjalanan hidup yang penuh dengan kedamaian, dan juga penuh dengan pengelolaan yang tepat. Nah, dari sini, temukan kualitas perjalanan para sahabat melalui benih pikiran yang tepat. Ayo, bareng-bareng kita belajar, bareng-bareng kita bertumbuh untuk menggunakan semua tools yang Tuhan kasih, Tuhan berikan di dalam tubuh kita, untuk membangun kualitas hidup yang mampu berbahagia dan memberikan kebahagiaan itu, membagikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Jadi demikian hal yang bisa saya bagikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan mari kita jaga kelola pikiran kita dengan baik untuk menciptakan hidup yang berkualitas dan berbagi kebaikan. Jika ada hal yang mungkin bisa ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jika merasa bermanfaat, silakan share kepada teman-teman yang lain, dan ada video-video yang lain yang relate dan berhubungan dengan pertumbuhan yang lain dari video ini. Silahkan di search video-video lainnya dan semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om. Rahayu. Namaste.